Selanjutnya, konsep yang terakhir dalam menemukan fakta adalah melihat bahwa fakta-fakta tadi bisa jadi sangat variatif, sangat beraneka ragam. Nah, oleh karenanya pentingnya langkah yang harus kita jalankan dalam menemukan fakta tadi dimulai dari mengulangi pertanyaan why atau mengapa sebanyak 5 kali, kemudian menggunakan prinsip Gemba Genjitsu Kembutsu, kemudian berbicara dengan data, kemudian memvisualisasikan tempat kerja, maka varian-varian tadi akan menjadi lebih nyata, lebih jelas. Yang selanjutnya kita bisa memilih prioritas untuk kita lakukan perbaikan, karena tidak mungkin kita akan menyelesaikan seluruh permasalahan dalam satu waktu, tapi kita dalam hal ini melakukan prinsip prioritas. Kita selesaikan masalah mulai dari yang besar, kemudian kita selesaikan secara bertahap, dan akhirnya secara terus-menerus menjadi semua permasalahan bisa terselesaikan. Demikian sebagai bukti konsep daripada QC, pelaksanaan QC pada prinsip menemukan fakta. Selanjutnya, sebagai fakta berikutnya adalah proses kontrol. Proses kontrol yang dimaksud adalah dari sejak awal produk itu direncanakan sampai dengan produk itu diterima oleh pelanggan, maka ini prosesnya harus kita kontrol atau kita kawal dalam sebuah industri. Biasanya dibuatkan yang namanya QCPC atau Quality Control Process Sheet atau lembar proses kualitas kontrol, yang mana dalam proses itu biasanya didefinisikan ketika sebuah produk atau sebuah proses itu dijabarkan secara detail dari sejak input, proses input sampai dengan proses delivery. Kita ambil sebuah contoh. Katakanlah kita memproduksi roti. Dalam membuat atau memproduksi sebuah roti, maka sejak awal proses, yakni pembelian dari bahan-bahan, kemudian penerimaan dari bahan-bahan, kemudian sampai penyimpanan, penggunaan, pembuatan, pengepakan, sampai pada proses pengiriman, itu terdefinisikan secara baik, secara jelas, maka akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Ini sebagai contoh yang sederhana. Bisa jadi produk kita berbagai macam, atau mungkin yang lebih rumit, katakanlah produk kendaraan atau produk elektronik dan sebagainya. Jadi sejak awal perencanaan, penerimaan material sampai dengan pengiriman, kita harus definisikan secara jelas. Kemudian setelah kita definisikan, kita lakukan pemeriksaan kembali apakah yang sudah kita definisikan ini sudah sesuai, apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Nah, ini yang dinamakan dengan proses kontrol. Mengacu pada dua konsep tadi, yang pertama adalah menemukan fakta, kemudian yang kedua adalah proses kontrol, maka ini bisa dilakukan pengendalian kualitas atau yang kita sebut dengan quality control. Jadi dengan kita mampu mendefinisikan proses sejak awal sampai akhir, kemudian kita bisa melakukan verifikasi bahwa pelaksanaan sejak awal sampai akhir itu sesuai dengan yang sudah kita tetapkan, maka kita bisa melaksanakan yang namanya kegiatan quality control atau pengendalian kualitas. Nah, dengan demikian dua hal, yakni menemukan fakta dan proses kontrol, ini merupakan konsep dasar QC yang utama dan akan menghasilkan sebuah produk yang dikatakan berkualitas. Demikianlah Sobat Bubisa terkait dengan bukti daripada penerapan quality control atau QC.
Selanjutnya kita akan masuk pada video berikutnya. Quality atau kualitas yang diciptakan selama proses atau dalam proses. Dalam sebuah produksi, seperti di awal kita sampaikan, bahwa selalu dimulai adanya input. Dari input, kemudian dilakukan sebuah proses. Dari proses yang dilakukan, kemudian akan terciptalah sebuah output. Nah, ketika output ini sudah berhasil kita produksi, maka output ini selanjutnya adalah kita delivery kepada customer. Nah, di dalam pengiriman ke customer atau pelanggan kita sampai produk digunakan, tentu kita butuh masukan atau input yang dihasilkan oleh para customernya. Ada banyak produsen yang biasanya akan melakukan satu proses input terkait dengan proses produksi mereka itu dengan cara melakukan kuesioner, dengan menanyakan kepada para pelanggan atau customer. Dari hasil input customer tersebut, maka kita perlu melakukan sebuah analisa dari data dan fakta yang kita dapatkan, yang merupakan input dari para pelanggan kita, merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk melakukan perbaikan pada produk berikutnya maupun konsep pengembangan. Nah, dari masukan tadi, setelah kita olah, kemudian kita kembangkan kembali, kemudian kita terapkan lagi pada proses kita. Setelah kita lakukan evaluasi, nah, melalui input dari customer kita, kemudian kita lakukan perbaikan, kemudian kita terapkan kembali pada proses kita. Kemudian pada saat proses ini ya, kita terapkan juga konsep pengontrolan kualitas selama proses. Maka ini yang dinamakan dengan konsep built-in quality atau kualitas dibangun pada saat berlangsung. Jadi di manakah yang dimaksud dengan membangun kualitas dalam sebuah proses? Ya tadi dimulai dari sejak input. Input itu bisa berupa material, bisa juga berupa desain atau perancangan. Ketika hasil dari perancangan, kemudian dari material, kemudian dari source yang lainnya, kita padukan dan kita lakukan pengontrolan kualitas secara ketat. Kemudian di dalam prosesnya kita juga lakukan pengontrolan kualitas secara ketat yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan proses itu sendiri. Output kita minta atau kita dapatkan dari feedback customer atau pelanggan ya. Kemudian dari feedback kita lakukan analisa, kemudian kita lakukan perbaikan, maka proses ini akan terus berlangsung ya, secara berkesinambungan. Nah, dan ini akan menjadikan yang kita namakan konsep built-in quality atau kualitas dibangun pada saat proses pelaksanaan atau dalam pelaksanaan dalam sebuah siklus daripada produksi atau siklus dari sebuah produk. Maka kita sudah menjalankan apa yang dinamakan dengan konsep built-in quality. Demikian, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada video yang berkaitan dengan konsep PDCA. Sobatku Bisa, pada sesi kali ini kita akan berbicara atau membahas terkait personal value atau nilai kepribadian dari seseorang yang telah memiliki pemikiran atau pemahaman terkait dengan TQM atau Total Quality Management. Personal value ini adalah hal yang sangat penting, harus dimiliki oleh seluruh insan yang ingin melaksanakan TQM. Mengapa demikian? Ya, karena ruh daripada TQM itu adalah pada individu
sehingga personal value atau nilai-nilai dari kepribadian seorang insan TQM itu harus benar-benar bisa diwujudkan. Kita mungkin di masyarakat sering mendengar atau melihat, katakanlah ketika ada sebuah kesalahan, masing-masing akan mencoba melempar tanggung jawab. Tetapi di dalam TQM itu ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau ketika organisasi kita ada sebuah kesalahan, maka kita tidak boleh lari dari kesalahan itu dan kita harus take risk. Taking risk artinya kita harus terlibat terhadap kesalahan itu dan kita berusaha untuk memecahkannya. Kita ambil contoh, misalkan di dalam sebuah lingkungan atau RT, seharusnya kalau berprinsip secara TQM atau insan yang TQM, ketika ada sebuah keberhasilan, katakanlah dalam sebuah RT itu, organisasi RT itu terjadi sebuah keberhasilan atau kesuksesan sebuah program, maka sebagai penanggung jawab rukun tetangga atau RT tersebut akan berkata, ini adalah keberhasilan kita atau keberhasilan kami. Kenapa? Karena tidak semata-mata hasil kerja ketua RT, tetapi seluruh masyarakat dalam lingkungan itu pasti ada kontribusi, entah itu besar maupun kecil. Nah, sebaliknya, kalau ketika terjadi sebuah kesalahan atau kegagalan sebuah program, katakanlah, sebagai seorang ketua RT yang memiliki jiwa atau pemahaman terkait TQM, maka akan menjawab seperti demikian atau mengatakan demikian. Ini adalah kegagalan saya, kesalahan saya. Mengapa demikian? Karena ketika kegagalan artinya apa? Kendali ada di pimpinan. Jadi kita ketika menjadi sebuah pimpinan, ketika terjadi sebuah kegagalan atau kesalahan, maka seyogianya kita harus secara jantan atau secara elegan mengakui bahwa itu adalah kesalahan akibat dari kepemimpinan kita, sehingga kita akan bertanggung jawab dan kemudian kita akan melaksanakan suatu analisa. Kita datang, kemudian kita minta saran atau pertanyaan kepada para ahli, kemudian kita berusaha untuk mencari solusi, kemudian kita akan melakukan penuntasan terhadap masalah atau kegagalan atau kesalahan tersebut. Demikian juga ketika kita misalkan jadi pemimpin dalam sebuah organisasi, entah itu perusahaan, entah itu organisasi kemasyarakatan atau apapun, ketika kita sudah menjadi seorang pimpinan, entah skup kecil maupun skup yang besar, selayaknya jiwa personal value dari TQM akan mengatakan seperti itu. Kalau ada keberhasilan, itu adalah keberhasilan kita semua. Tapi kalau ada kegagalan, itu adalah saya yang gagal, saya yang melakukan kesalahan tersebut. Demikian pada dasarnya personal value. Nah, secara detail bagaimana prakteknya nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya, di mana dalam video berikutnya nanti kita akan jelaskan ada 4 hal langkah kita dalam membangun personal value yang kita harapkan dalam pemahaman TQM ini.